Apa kabar teman-teman? Selamat datang kembali di channel kami, channel Gupi Pantri. Pada video kali ini, kita akan tutorialkan cara maskulinisasi ikan gupi dengan madu murni, yang di video kami sebelumnya sudah kami tutorialkan cara maskulinisasi induk betina ikan gupi dengan kelapa hibrida. Ikan gupi atau ikan cere adalah salah satu ikan hias yang hidup di air tawar yang banyak dibudidayakan sebagai komoditas ekspor. Karena ikan gupi ini merupakan salah satu ikan yang paling populer di dunia dan terutama ikan gupi jantan. Karena ikan gupi jantan ini memiliki variasi warna yang menarik dengan pola sirip punggung dan sirip belakang yang beraneka ragam. Dibandingkan dengan ikan gupi betina yang warna dan variasi siripnya cenderung monoton. Ini menyebabkan ikan gupi jantan memiliki harga lebih tinggi daripada ikan gupi betina. Sehingga budidaya ikan gupi monoseks jantan sangat diminati oleh para pembudidaya ikan gupi. Dan untuk meningkatkan nilai jual ikan gupi, maka dilakukan upaya untuk menghasilkan individu jantan secara massal. Di antara beberapa cara untuk memproduksi ikan berkelamin jantan secara massal adalah dengan teknik alih kelamin atau seks reversal. Seks reversal adalah teknik untuk membalikan arah perkembangan kelamin ikan gupi yang seharusnya berkelamin betina, diarahkan gonadnya menjadi jantan atau kebalikannya. Pada umumnya, untuk menghasilkan anakan ikan gupi dengan jumlah persentase anakan jantan lebih banyak daripada anakan betina, atau sering disebut maskulinisasi ikan gupi dengan penggunaan bahan sintetik. Karena begitu banyaknya kelemahan bahan dari sintetik ini, seperti bahan yang harganya mahal, dan air pembuangan dari proses sintetik ini mempunyai dampak buruk untuk kelestarian lingkungan. Maka, dalam video tutorial kami ini tentang maskulinisasi ikan gupi, kami akan menggunakan bahan alternatif yang alami, murah, dan sangat ramah lingkungan. Dan bahan alternatif sebagai bahan sintetik tersebut adalah madu murni. Dalam kandungan madu murni terdapat salah satu zat, yaitu creatine. Creatine ini adalah yang berfungsi sebagai aromatase inhibitor. Aromatase adalah enzim yang mengkatalis konversi testosteron menjadi estradiol. Sehingga dalam proses steroidogenesis dalam sel pembentukan estradiol dari konversi testosteron akibat adanya enzim aromatase akan terhambat karena adanya creatine, dan akhirnya proses steroidogenesis ini akan membentuk testosteron yang akan merangsang pertumbuhan organ kelamin jantan. Karena proses maskulinisasi ikan gupi dengan madu murni ini tingkat keberhasilannya salah satunya ditentukan dengan kemurnian madu. Dan sekarang kita akan lanjut lagi ke proses maskulinisasi ikan gupi dengan madu murni. Proses maskulinisasi ikan gupi dengan madu murni, kita akan menggunakan metode perendaman induk betina ikan gupi ke dalam larutan madu murni setelah kita kawinkan. Langkah pertama adalah dengan mempersiapkan madu, induk betina, dan jantan. Sebelum digunakan dalam proses maskulinisasi ikan gupi dengan madu murni, kita pisah dulu pemeliharaannya selama 1 minggu. Setelah kita pisah selama 1 minggu, baru kita kawinkan dengan perbandingan 1 betina ikan gupi kita kawinkan dengan 2 pejantan ikan gupi. Setelah 12 hari masa perkawinan, betina ikan gupi akan menunjukkan tanda-tanda kehamilan, yaitu
parut yang membesar, dan akan tampak tanda hitam di sekitar sirip. Dan proses maskulinisasi ikan gupi dengan madu murni dengan cara perendaman dalam larutan madu kita mulai di hari ke-12. Dalam proses maskulinisasi ikan gupi dengan madu murni ini, kita akan tutorialkan 3 perendaman madu murni dengan lama perendaman yang berbeda dan akan menghasilkan persentase anakan jantan yang berbeda-beda pula. Perendaman yang pertama. Siapkan air 1 liter, madu murni 5 ml, dan 1 buah toples sebagai tempat perendaman. Lalu, masukkan madu ke dalam toples, kemudian masukkan air. Usahakan dalam pencampuran madu dan air, toples sambil digoyang-goyangkan ya, biar madu tercampur merata. Setelah madu dan air tercampur merata di toples, ambil indukan betina ikan gupi, rendam ke dalam larutan madu selama 12 jam. Setelah proses perendaman selama 12 jam ini selesai, angkat induk betina bunting ke akuarium, pisahkan dari pejantan ikan gupi, pelihara sampai melahirkan. Dalam proses maskulinisasi ikan gupi dengan madu murni, dengan cara direndam dalam larutan madu selama 12 jam, akan menghasilkan anakan jantan ikan gupi sebesar 77% dari total semua anakan ikan gupi. Proses maskulinisasi ikan gupi dengan madu murni ini bisa menghasilkan anakan ikan gupi jantan dikarenakan ikan gupi mempunyai cairan tubuh yang bersifat hiperosmotik terhadap lingkungannya. Jadi, saat larutan madu masuk ke tubuh ikan gupi saat perendaman bersamaan dengan masuknya air, kemudian masuk ke peredaran darah dan mencapai embrio. Kemudian kita lanjut ke proses perendaman cara kedua. Di proses yang kedua ini, penggunaan takaran air dan madu sama dengan cara yang pertama ya teman-teman. Tetapi yang membedakan hanya di lama perendaman induk bunting ikan gupinya. Di cara yang kedua ini, proses perendaman berlangsung selama 14 jam. Dengan lama perendaman 14 jam ini akan menghasilkan persentase jumlah anakan jantan sebesar 52% dari total jumlah anakan. Kemudian, di cara yang ketiga ini, jumlah takaran air dan madu sama dengan cara pertama dan cara kedua. Tetapi, di cara ketiga ini, proses perendaman induk bunting ikan gupi berlangsung selama 16 jam. Dalam proses ketiga ini, akan menghasilkan persentase jumlah anakan jantan sebesar 40% dari total jumlah anakan ikan gupi. Jadi, itu tadi ya teman-teman, proses maskulinisasi ikan gupi dengan madu murni dengan persentase jumlah anakan jantan yang berbeda-beda tergantung dengan berapa lama kita menggunakan metode perendamannya. Dan yang paling penting adalah perawatan induk betina bunting ikan gupi selama masa bunting, baik dari segi asupan nutrisi pakan dan perawatan airnya ya. Semoga tutorial kami tentang maskulinisasi ikan gupi dengan madu murni ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa buat subscribe, komen, like, serta share ya ke teman-teman kalian semua. Dan tunggu video tutorial kami berikutnya. Dadah!